kita taunya orang-orang yang atau figur yang paling penting untuk pengasuhan itu hanya ibu. Padahal ayah ini ketika terlibat dalam pengasuhan, figur pengasuhan dari ayah ini bisa mempengaruhi kepribadian dia. Aku ini pernah kecewa sehingga aku perlu mengontrol diriku sendiri untuk tidak melakukan hal yang sama. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Angkat Bicara. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial yang adalah salah satu psikolog di Bicarakan ID. Namanya psikolog Khadijah. Halo. Hai Cia, aku panggil Cia ya. Panggil Cia aja. Oke. Gitu. Yotara juga boleh sih sebenarnya, tapi mungkin lebih nyaman Cia ya. Dari Iya. tadi ngomongnya Cia terus soalnya. Iya, udah kenalnya Cia soalnya. Iya. Nah, by the way Kak Khadijah, sebelum kita ngomong tentang topik, aku mau tanya dulu nih di Bicarakan ini, Kak Khadijah itu spesialisasinya apa ya? Oke, kalau dibicarakan ya, aku ambil spesialisasi perkembangan anak dan remaja, lalu family issue, dan childhood trauma. Oke, wow. 3 itu. Itu berarti seputar pernikahan juga bahas ya? Iya pasti ya, karena kan kalau ngomongin perkembangan anak dan remaja pasti ngomongin orang tua, pasti ngomongin tentang kebahagiaan pernikahan, kepuasan hubungan, dan kayak gitu ya. Childhood trauma juga tuh pasti ngomongin tentang orang tua, ngomongin tentang masa kecil. Terus kalau tadi family issue juga apalagi kan, keluarga itu kan ada pasangan ya, suami istri, ada anak-anak, jadi semuanya pasti tetap ambil ya. Karena kenapa aku tanya gini? Karena nanti di akhir ya podcast kita, kita akan bahas juga mengkaitkan topik yang kita bicarakan hari ini dengan pernikahan. Gitu. Oke, siap. Jadi yang kepo kita mau bahas apa, langsung aja kita mau bahas tentang fatherless. Oke. Gitu. Kemarin aku ngobrol sama Kak Khadijah, gimana kalau kita bahas ini? Karena aku melihat ini menjadi sebuah fenomena yang kayak apa ya, lumayan up gitu, lumayan up di kalangan masyarakat. Dan aku tahu ini up dari mana ketika ada satu konten gitu di TikTok tentang bercandaan gitulah tentang keluarga gitu yang tidak punya ayah. Nah lalu di komennya tuh ada yang ngedark jokes gitu kan, nggak punya ayah ya nggak punya ayah. Nah aku lihat komennya di situ banyak banget, ada berapa ya? Jadi Kak Khadijah main TikTok nggak? Iya, main pernah. ya. Itu kan ada komen terus ada sebelahnya ada like. Kita untuk tahu komen kita tuh di like berapa orang gitu. Nah itu banyak banget, ada kayak puluhan ribu gitu. Wow. Yang punya isu tentang ayah gitu. Yang kayak ngapain sih bercandain tentang ayah gitu, kayak sensitif gitu. Nah yang aku mau kepo di sini adalah seberapa penting sih sebenarnya figur ayah bagi seseorang? Oke. Yang jelas penting banget ya. Jadi dalam keluarga, apalagi orang tua itu kan gak cuma ibu ya. Ayah itu suatu figur yang perlu ada gitu kan, karena dia perannya sangat berbeda dengan ibu. Dan ini saling melengkapi antara ibu dan ayah. Tapi sayangnya gitu, kita taunya orang-orang yang atau figur yang paling penting untuk pengasuhan itu hanya ibu. Padahal ayah ini ketika terlibat dalam pengasuhan, karena ini tadi ngomongin tentang anak yang gak punya ayah gitu ya, figur pengasuhan dari ayah ini bisa mempengaruhi kepribadian dia, gimana dia nanti membawa diri ketika dewasa, terus self-esteem anak. Sedangkan self-esteem itu adalah poin penting ya untuk kita bisa mengeksplorasi dunia, untuk kita bisa bekerja dengan baik, untuk kita bisa membangun hubungan yang baik, untuk kita bisa menjadi diri kita seutuhnya gitu. Itu self-esteem itu penting banget, dan ayah ini yang berperan penting dibandingkan ibu. Bahkan dalam suatu pembicaraan gitu ya dari psikolog-psikolog, researcher kayak gitu, anak yang gak punya ayah meskipun ibunya itu sangat baik, sangat suportif, bahkan kayak selalu memuji, selalu memberi fasilitas apapun, dia tetap pada akhirnya ketika remaja, ketika besar itu selalu kembali lagi pada prestasi yang rendah. Terus risky behavior, perilaku-perilaku yang beresiko, kecanduan, obat-obatan, alkohol, apapun itu gitu ya. Sekalipun ibunya tuh udah, dia bilang sendiri gitu, ibuku tuh suportif banget, tapi karena aku tidak punya ayah, entah kenapa kok aku juga bisa sampai ke sana ya. Dan emang ternyata peran ayah tuh kayak gitu. Dia, ayah itu kan kalau dalam pengasuhan itu kan beda ya perannya dengan ibu. Dia akan banyak memberi permainan-permainan yang eksploratif, main fisik. Dan ayah ini bisa membantu seorang anak untuk bisa decision making, untuk bisa mengambil peran strategis dan skill-skill praktis yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia, istilahnya gitu. Wow, tapi aku kerasanya memang ayah tuh kayak punya satu otoritas yang beda gitu loh di rumah. Kayak ketika seorang ibu misalnya negur anaknya nih,
kita tuh bisa kayak yang apa ya, istilah Surabaya tuh melengos gitu, kayak yang kayak gitu, kayak ya gitu. Tapi kalau ayah itu oke, jarang ngomong gitu, tapi sekalinya ngomong, sekalinya negur itu kita bisa kayak yang takut gitu loh, Diam kayak ya, yang langsung diem. oke, sorry dad gitu. Itu tapi memang karena peran seorang ayah dan seorang ibu dalam keluarga, dalam pernikahan itu memang nggak bisa digantikan satu sama lain sebenarnya ya. Iya, betul banget. Karena memang semuanya punya peran ya. Kayak sebenarnya cewek sama cowok kan tetap beda ya. Sekalipun kita bilang kesetaraan gender dan sebagainya, tetap kan kita secara genetis aja beda banget gitu. Sehingga peran-peran itu yang perbedaan peran itu yang membuat kelengkapan ketika ada keduanya. Kayak ya tadi benar kata Cia ya, kan kalau kita dimarahin ayah tuh lebih hormat gitu istilahnya, lebih respect gitu, karena ayah kan kalau di rumah pasti punya dominasi lebih tinggi ya daripada ibu ya, apalagi di Indonesia sekarang nih yang masih patriarki banget kan. Jadi apapun tuh kayaknya ayah yang lebih wibawa, apapun ayah kayaknya yang lebih bisa ngontrol tuh. Padahal sebenarnya bukan di situ sih, sebenarnya ayah ini perannya kenapa kita lebih kayak respect ya, karena dia memang nggak banyak ngomong kan ya istilahnya tuh. Kalau ibu kan dikit-dikit dikomentarin, dikit-dikit diatur gitu kan. Sedangkan ayah ini punya peran disiplin yang beda dengan disiplinnya ibu. Kalau disiplinnya ibu mungkin ya ngeplan gitu ya, hari ini ngapain aja jadwalnya gini-gini, mau stimulasi apa kalau anak-anak kecil gitu. Kalau ayah tuh enggak, tapi ayah dia punya value yang firm gitu ya. Secara tegas dia tahu bahwa anak ini akan aku bawa kemana, kemandiriannya akan seperti apa. Sehingga dia akan lebih membebaskan anak, tapi dia tahu batasnya itu sampai mana nih. Kayak misalkan dia ngebolehin anaknya untuk main kotor-kotoran gitu ya, tapi dia tahu main kotor-kotorannya itu harus berapa lama, dan kalau udah selesai ya udah dia akan bilang gitu. Tapi nggak kayak ibu yang dikit-dikit komentar, dia akan pas udah mau akhir gitu, dia udah yuk karena udah ini gitu. Sehingga anak-anak juga akan merasa bahwa itu lebih efektif kan sebenarnya ya. Kita akan merasa ketika diomelin terus kita nggak nyaman gitu. Tapi ketika disiplinnya itu secara lebih tegas gitu, seperti ayah pada umumnya kan ya, dia cenderung lebih tegas daripada ibu gitu. Akhirnya anak-anak jadi lebih respect, lebih ngerasa bahwa oh emang power itu seperti itu loh sebenarnya. Power itu bukan ketika kita ngomel-ngomel terus, tapi power itu ketika kita tahu apa yang kita inginkan, tapi kita dibebaskan untuk bereksplorasi juga. Wow, aku tertarik sama kata power itu seperti itu loh akhirnya. Mungkin peran ayah di sini tuh memang mengajari anak apa itu yang namanya rules, yang apa itu yang namanya tunduk dalam satu otoritas, kayak gitu kali ya. Itu yang ngajarin anak. Makanya sometimes kalau anak nggak punya figur ayah itu suka apa ya namanya, liar gitu ya. Iya betul banget. Wah ini take notes yang bagus banget sih Cia ya. Jadi benar sih, memang pada umumnya gitu, kenapa tadi aku bilang ya bahwa ketika anak itu nggak punya figur ayah, terus dia jadi lebih cenderung suka kecanduan, lebih mudah kecanduan, terus ada kecenderungan untuk mengambil resiko perilaku yang beresiko ya, contohnya ya kebut-kebutan mungkin, kemudian kelahi dan sebagainya, karena memang dia kan seorang anak itu kan butuh ya merasa bahwa dirinya itu kuat, dirinya itu berharga, dirinya itu ya punya power gitu. Jadi cara dia mencari power itu adalah ketika dia tidak melihat sebenarnya power itu seperti apa. Kalau tadi kan ada ayah, dia tahu powernya itu adalah dengan ketegasan, dengan cara-cara yang dia merasa aman tapi juga nggak dilepas gitu aja gitu kan. Nah ketika dia nggak punya figur ayah itu, dia bingung kan sebenarnya cara membuat aku merasa powerful itu gimana sih, sehingga tadi dia kebut-kebutan, dia mencari ketenaran dengan berkelahi atau cari ribut lah ya itu istilahnya ya. Kalau dia ngerasa powerless, ujungnya dia akan berusaha melakukan sesuatu yang tampak powerful tapi ternyata tidak produktif gitu. Bahkan melukai orang lain, membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Di situ peran power tadi ya. Wow, itu si anak ini kayak explore sesuatu yang memang dia belum pernah tahu sebelumnya. Kalau ada ayah kan mungkin akan lebih ada yang bilangin dia secara tegas gitu. Kalau begini akibatnya begini loh gitu. Tapi mungkin juga belum tentu bilangin ya. Ayah kan nggak secerewet ibu ya. Bisa jadi anak hanya melihat aja. Melihat ayah ketika berinteraksi dengan orang.
ketika ketemu bosnya mungkin, ketika ketemu teman-temannya, ketika ada orang tuanya, ketika dengan pasangannya atau ibunya, dia kan pasti akan melihat ya, oh ternyata cara dia untuk gimana ya, menunjukkan bahwa dirinya itu berharga, diri ayah ini ada gitu, oh dengan cara seperti itu ya, oh ternyata cara membangun hubungan yang baik itu seperti itu ya. Anak itu nggak hanya tentang mendengarkan ya, sebenarnya anak itu lebih banyak melihat ya daripada mendengarkan ya. Kalau kita sendiri pasti juga gitu kan ya, kita bener. Lebih percaya apa yang kita lihat gitu daripada apa yang kita dengar. Dan itu wajar banget sih, natural, semua orang seperti itu kan. Karena ada istilah yang bilang anak itu the best copy apa ya, gimana ya, intinya anak itu adalah duplikat terbaiknya orang tua. Iya betul banget. Kalau aku sendiri gitu ya, ketika aku lihat anakku gitu ya, pasti juga akan ngerasa kayak wah ini persis banget ayahnya deh, atau wah ini tuh aku banget gitu, karena emang kayak cermin banget gitu kan. Anak itu walaupun kita tidak mengajarkan gitu, dia pasti melihat gimana cara kita ngomong, gimana cara kita menunjukkan kasih sayang ke orang lain, gimana cara kita menghormati orang lain, itu lihatnya luar biasa, yang bahkan kita kadang takjub gitu lah, kok bisa kayak gini sih, padahal nggak pernah diajarin gitu kan. Natural. Tapi aku kayak begini, sometimes kan keadaan itu memang yang memaksa untuk seorang ibu menjadi orang tua tunggal gitu kan. Bagi seorang anak, dia harus punya peran sebagai ibu, dia punya peran juga harus sebagai ayah gitu. Gimana kalau seperti itu? Apakah anak ini akan tetap berpengaruh gitu psikisnya, merasa kehilangan figur ayah, padahal dia bisa dapat dari ibunya gitu. Apakah tetap ada yang kurang gitu? Lalu apa solusinya atas itu? Oke. Kalau pertanyaan adalah berpengaruh nggak secara psikologis atau psikis, pasti ya, semua hal itu pasti berpengaruh gitu kan. Entah itu baik atau buruk, kita positif atau negatif gitu. Pertanyaan tadi bagus banget, tapi kita juga perlu kulik ya sebenarnya, kayak kan semua case tuh beda ya. Kita semua unik, semua kasus itu unik, semua orang, pengalaman, persepsi orang tuh beda-beda gitu. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan apakah kasus single parent ini adalah sejak anaknya baru lahir, apakah kasus single parent ini adalah karena perceraian, ataukah kasus single parent ini karena ya ketika anaknya sudah besar kemudian ayahnya baru meninggal, atau apapun itu, mungkin ayah di penjara, atau banyak ya yang membuat seorang ayah itu bisa pergi dari rumah gitu kan. Jadi ini kasus yang mana gitu. Tapi yang jelas gitu, sekalipun tadi yang aku bilang di awal tadi ya, sekalipun ibu itu sangat baik, sangat suportif, sangat memberikan kasih sayang yang sama besarnya, kayak ya dia berperan ayah juga, berperan ibu juga, berperan sebagai tulang punggung yang mencari nafkah juga kan, pasti seperti itu ya. Pada akhirnya tetap anak juga akan merasa ada sesuatu yang kurang. Dan secara di penelitian pun gitu ya, secara di beberapa jurnal mengatakan bahwa sekalipun single parent itu luar biasa berguna gitu, maksudnya dalam artian dia memenuhi semua peran-peran yang ada untuk anak, kan tetap ya anak itu akan merasa bahwa dia melihat orang lain tuh kayak kok beda ya aku ya. Dan yang semua jurnal katakan, pasti anak itu akan merasa kesepian, itu jelas. Lebih mudah depres, itu jelas. Karena ya tadi kan kita tidak hanya tinggal di rumah kita sendiri gitu kan, kita melihat orang lain, sekalipun ibu kita, dia pasti juga sadar gitu ya, ibuku ini sebenarnya nggak kurang apapun gitu, dia memberikan kasih sayang sebagai seorang ayah, berperan sebagai seorang ibu, dia bahkan mencari nafkah, tapi kok beda sama teman-teman yang lain. Ketika lihat temanku ada dijemput ayahnya, kok rasanya iri ya. Terus ketika ayah dari teman-temannya mungkin datang ke wisuda dia atau datang ke acara-acara dia, lomba-lomba dia, kan pasti juga dia akan merasa oh beda ya cara cheer-nya ayah dengan cheer-nya ibu gitu kan. Dan itu pasti kan terasa. Itulah kenapa tadi dengan ketidakhadiran ayah pasti akan ada perasaan kesepian, rasa mudah depresi, mood swing, itu pasti ya. Dan di awal tadi juga aku udah mengatakan bahwa ada psikolog yang memang menyatakan bahwa dirinya ini sekalipun ibunya sangat suportif, tetap pada akhirnya terjerat tadi pada perilaku-perilaku yang merugikan, adiksi dan sebagainya itu. Jadi tetap sih sebenarnya berpengaruh ya, karena balik lagi kita tidak tinggal sendirian. Tapi kalau misalnya in case nih, ini misalnya ya, ambil aja satu kasus, papanya meninggal gitu. Lalu gimana cara si mama ini menyampaikan sama anaknya bahwa ini kejadiannya seperti ini. Jadi kayak kasarannya gini, kayak please respect me gitu.
as mom, as and your dad gitu. Oke, ini benar-benar pernah kejadian gitu ya, aku ketemu dengan PMB yang seperti itu gitu kan. Dan memang secara jurnal-jurnal tadi yang aku sebutkan sampai juga ke anak ini, sekalipun ibunya itu luar biasa perhatian dan dia di sana tidak tinggal sendirian gitu ya, ada keluarganya yang lain, ada kakak-kakaknya, ada keluarga besarnya, kakek neneknya dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa padahal dia masih 9 tahun gitu ya, dan ayahnya baru saja meninggal gitu. Dia paham bahwa ayahnya memang udah tiada gitu, udah nggak ada, udah meninggal dan sebagainya. Dan dia bisa menerima itu dalam artian nggak kemudian jadi kenapa-napa gitu ya, tidak banyak berubah dan sebagainya, tapi dia tetap ketika ngobrol gitu, ada satu ketika aku tuh kesepian banget gitu. Padahal sebenarnya dulunya pun ayahnya bukan yang terus-terusan sama dia juga gitu kan, nggak yang working from home gitu, tetap kerja dan sebagainya. Tapi tetap seorang anak aja ngerasa tuh ada peran yang hilang. Kan kasih sayang itu kan beda ya gitu. Semua orang kita pasti merasa bahwa kasih sayang yang kita dapatkan untuk setiap orang itu beda kesan kita gitu. Kayak dulu ada ayah dengan dulu nggak ada ayah tuh tetap pasti berbeda. Tapi anak ini juga tetap bisa menghormati ibunya karena tadi itu ibunya tetap berusaha memberikan peran yang dulunya ayahnya lakukan gitu. Kayak tetap main bareng, tetap liburan bareng. Tapi kita nggak bisa bohong bahwa secara psikologis ada perubahan di sana. Ada kesedihan yang muncul tiba-tiba, ada terkadang ingatan-ingatan kalau sama ayah tuh nggak kayak gitu mainnya, kayak gitu. Dan seorang anak kan jujur banget ya. Dan ini tadi karena anak 9 tahun sejujur itu gitu. Kadang-kadang dia bilang kalau sama ayah tuh suka main ini loh, gelitik-gelitikan gitu. Dan itu tuh memorable banget gitu. Cuma gelitik-gelitikan istilahnya gitu ya. Tapi itu memorable banget dan menurut dia itu sebuah kasih sayang yang hangat dari ayahnya. Dan itu tidak bisa digantikan dengan ibu sekalipun ibu melakukan hal yang sama kan. Karena interaksi itu jelas berbeda gitu. Mungkin bisa dibantu dengan komunikasi ya yang baik. Ibu harus jujur gak sih ke anak? Atau sebenarnya kita lebih baik kayak sembunyikan aja gitu kayak I mean ini kan posisinya ibunya juga pasti berduka berduka, pasti in burden juga lah gitu. Apakah kita sebaiknya ngomong sama anak itu kalau mama ini posisinya gini ya gitu? Apa sebenarnya sebaiknya nggak usah? Nggak perlu sih, kita nggak perlu men-state power kita gitu, kita nggak perlu men-state peran kita gitu, tapi kita jelas perlu menjelaskan bahwa ayah ini sudah nggak ada gitu ya. Entah apapun kasusnya gitu, mau meninggal, mau bercerai, mau memang harus penjara dan sebagainya, sesuai dengan usia anak gitu kan, sebutkan bahwa emang ayah tuh udah lagi nggak ada gitu. Kalau meninggal kan jelas tidak akan ada lagi gitu ya. Kalau mungkin berpisah karena suatu hal lain pasti nanti akan beda penjelasan. Tapi anak perlu tahu bahwa sekarang peran ayah itu ada di ibu, tapi tanpa harus kita menjelaskan bahwa sekarang aku ayahmu juga gitu kan, nggak enak juga ya ke anak ya. Karena dia tahu bahwa ayah dan ibu tuh beda gitu. Tapi dengan mengatakan bahwa ayah sudah nggak ada, ayah ada masalah atau apapun itu gitu, dia akan memahami bahwa oh sekarang perannya ada di ibu aku. Biasanya anak-anak seperti ini juga cenderung lebih peka ya, untuk berusaha kayak meringankan beban ibunya juga gitu kan. Karena dia tahu kok posisinya, kondisinya, situasinya udah berubah gitu. Kalau misalnya dalam kasus perceraian, misalnya papanya selingkuh gitulah, sama diambil pergi sama perempuan lain gitu. Ini kan pasti beda lagi nih. Kalau meninggal kan si anak ini pasti lebih menerima ya, lebih yang kayak okay, my dad is gone, pergi ke alam lain gitu. Tapi kalau selingkuh ini kan udah rasa yang kayak nggak terima gitu pasti kan, kayak betul. Kok gitu, papaku kok gitu. Dan aku percaya ini pasti membuat, misalnya kalau itu anak laki-laki, mungkin dia akan sangat marah gitu ya sama, aku bisa bayangin dia marah banget sama papanya, kok bisa begitu sama mamanya, kok bisa begitu sama dia, dan mungkin dia bisa kayak jadi orang yang pemarah misalnya, emosian gitu. Tapi kalau cewek mungkin, kalau aku bayangin ya, dia akan susah nanti dapat pasangan, maksudnya susah akan percaya sama pria nggak sih? Iya, betul. Tapi itu ngaruh nggak? Bener nggak seperti itu? Iya, betul banget sih. Dan memang kalau kasus yang perselingkuhan ya, dan ternyata itu kan banyak ya kasus perselingkuhan, banyak itu tuh banyak banget gitu kan. Ketika ketemu beberapa PMB itu juga oh ternyata perselingkuhan tuh banyak banget gitu kan. Tidak sesederhana mungkin di sinetron-sinetron gitu ya. Ternyata lebih kompleks daripada itu. Ada kondisi ketika anak tahu tapi dia masih kecil. Ada kondisi ketika anak yang mergokin, kemudian dia bilang ke ibunya. Ada anak yang
tiba-tiba tahu bahwa kok ayah ibunya udah diam-diaman sih, udah nggak sekamar sih, terus baru tahu kemudian ayahnya nikah lagi dan sebagainya itu kan pasti beban banget ya anak ya. Dan selain ada trust issue itu pasti banget ya, cowok cewek tetap pasti akan ada trust issue. Yang kedua itu pasti jadi traumatic events, dan itu sangat mempengaruhi kondisi anak gitu. Ketidakhadiran ayah di sini juga akan sangat mempengaruhi bagaimana cara dia nanti membangun hubungan dan mempertahankan hubungan dengan orang lain gitu. Bahkan gitu ya, dalam sebuah jurnal gitu, balik lagi kan ngomongin tuh pasti tetap ada dasarnya gitu ya. Kalau kita ngomong tuh pasti ada dasarnya. Di dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa seorang anak yang mengetahui bahwa ayahnya poligami dengan cara yang baik gitu ya, kan di Indonesia banyak ya poligami yang orang anaknya tahu gitu bahwa boleh menikah dan sebagainya dengan beberapa orang dan sebagainya, itu tetap membuat anak itu akan jadi kebingungan. Sebenarnya komitmen itu yang seperti apa sih? Kan aku taunya komitmen itu dengan satu orang ya. Seorang anak mau ya dia mulai remaja atau udah mulai dewasa kan pasti merasa bahwa komitmen itu ya satu aja gitu. Apalagi komitmen untuk berpasangan suami istri. Kenapa sih harus banyak-banyak gitu? Dan kalaupun dia kemudian berkomitmen dengan orang lain, pasti kan ada perhatian yang terbagi, finansial yang terbagi, sekalipun mungkin dia kaya banget gitu ya, tapi kan tetap ya beda ya ketika dia punya satu istri dengan punya dua istri. Itu pasti beda banget, dan anak ini akan semakin galau gitu ya. Dengan adanya perselingkuhan, dengan adanya tadi poligami, dia akan bingung kayak sebenarnya aku itu harus seperti apa sih ketika nanti membangun hubungan. Dia bisa jadi sangat detach, atau artinya dia nggak mau banget membangun hubungan dengan siapapun, dia jadi nggak percaya dengan suatu hubungan, atau dia jadi super clingy, dependent banget sama pasangannya karena takut tinggal, bahkan nempelnya tuh sampai over possessive gitu ya, kayak kamu di mana harus ngabarin setiap detik, bahkan dia mungkin pakai tracker gitu ya. Kalau sekarang kan banyak kayak tracker untuk tahu dia di mana, lagi apa. Bahkan ada beberapa iklan tuh bilang tracker itu sampai tahu baterainya beneran habis atau enggak gitu. Aduh, berarti kan trust issue itu sebesar itu gitu untuk melihat kayak ayahnya itu sebenarnya figur yang baik atau enggak sih. Sampai di track di track segitunya. Berarti ini kan ngaruh banget kan sama psikologi seseorang ketika pernikahan yang dia alami dalam keluarganya yang sebelumnya, yang bukan yang baru ya, itu tidak baik. Maksudnya terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan di sana. Lalu gimana caranya supaya misalnya ini posisinya kita anak ya, terus kita ini ada dalam keluarga yang kayak pernikahan papa mama hancur gitu, nggak baik gitu, dan kita mungkin bahkan melihat perselingkuhan nih jelas-jelas terjadi di depan mata gitu. Kita sebagai anak ini harusnya memposisikan diri seperti apa gitu. Yang pertama kayaknya emang butuh datang ke psikolog ya. Benar. Datang ke psikolog dulu gitu kan, karena balik lagi tadi ya yang aku bilang ya Cia ya, semua case tuh beda gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan misalnya kayak perselingkuhan 1 dengan perselingkuhan 2 itu jelas akan berbeda. Persepsi seorang anak melihat ayahnya itu juga jelas beda. Bahkan ada gitu ya satu case gitu, anak ini melihat ayahnya malah lebih bahagia dengan pasangan yang baru, sehingga dia juga jadi ngerasa lebih bahagia. Karena ketika dia dengan ibunya, dia akan cekcok terus. Di rumah rasanya kayak neraka istilahnya gitu ya, yang benar-benar gak nyaman banget lah rumah tuh. Tapi ketika ayahnya pergi dengan pasangan yang lain, kemudian bercerai mungkin gitu ya, itu anak itu akan ngerasa lebih nyaman di rumah, lebih tenang, karena oh sekarang rumahku itu udah lebih aman gitu. Balik lagi ini beda-beda case-nya itu, tapi tadi tetap sih ada pasti case trust issue tuh pasti ya. Mau dia ngerasa agak bahagia dengan kepergian ayahnya karena udah gak cekcok sama ibunya, pasti ada trust issue itu. Dan apa yang harus dilakukan selain datang ke psikolog untuk tahu sebenarnya akar masalahnya itu di mana, kepribadian dia itu seperti apa, karakternya itu apa. Yang kedua adalah yakin bahwa kita ini manusia yang bisa bertumbuh. Kalau aku selalu bilang bahwa dengan kita berani menghadapi ketidakpastian, ketakutan, dan kekhawatiran, kita itu akan terus bertumbuh. Bertumbuh ini apa sih? Bertumbuh ini adalah bagaimana kita bisa melihat suatu kejadian seburuk apapun itu, kita akhirnya bisa menerima dulu, kemudian kita bisa mengambil hikmah, atau kalau dalam psikologi namanya future projection. Kita melihat ketika ke depannya, oh dengan kejadian ini ternyata aku bisa jadi seperti ini. Kayak contohnya tadi ya, dengan ayahku kemudian
bercerai dan menikah lagi, aku ternyata merasa lebih bahagia di rumah karena nggak cekcok lagi orang tuaku, nggak ada KDRT lagi di rumahku. Dia mengambil hikmah itu. Meskipun dia tahu ada rasa sakit hati, ada rasa perasaan kayak kecewa, pasti ya inginnya kan semua orang tua itu tetap sama-sama, inginnya anak itu melihat orang tuanya harmonis. Tapi dia tahu juga bahwa future projection yang diambil adalah kalau ini diterus-terusin orang tuaku nggak akan bisa baik gitu. Karena mereka udah nggak kelihatan ada cinta dan kepedulian dan komitmen. Akhirnya dia mengambil hikmah itu tuh. Oke, aku bisa mengambil hikmah ini. Aku udah menerima bahwa aku kecewa. Aku sudah menerima bahwa aku terganggu dalam kondisi rumah tangga orang tuaku yang ya sekalipun bercerai ataupun masih ada, tetap aku terganggu, aku kecewa. Aku inginnya, harapannya mereka tetap bersama, tapi aku tahu kok emang ini adalah hal yang baik untuk aku dan untuk mama papaku gitu. Mengambil hikmah. Betul. Kita juga mungkin bisa mengambil hikmah dengan ini ya, Kakek. Oke, kalau misalnya sebuah pernikahan itu papa mama salahnya di sini, papa mungkin miss-nya di sini, mama miss-nya di sini. Nanti di hubunganku yang selanjutnya aku mau memutuskan untuk aku nggak mau sama melakukan kesalahan itu gitu. Berarti kalau misalnya dia cewek terus dia akan menjadi seorang istri, misalnya mamaku tuh misalnya orang yang suka banget ngomelin papa, tapi ngomelinnya kebangetan gitu. Iya. Mungkin nanti aku akan akan membuat diriku menjadi seorang istri yang komunikasinya baik gitu sama suami. Gitu. Betul, itu bisa banget ya diambil sebagai future projection tadi itu ya, bahwa oke, aku tahu masalahnya kemarin ini adalah di komunikasi misalnya, atau mamaku yang terlalu tertutup, atau papaku yang terlalu nggak percayaan atau apapun itu gitu. Dia bisa bertumbuh tadi ya dengan itu tuh. Setelah dia menghadapi kesedihannya ya, setelah dia menghadapi traumanya, setelah menghadapi isunya, dia jadi tahu bahwa oke, kedepannya aku nggak akan seperti itu ke pasanganku. Tapi untuk aku kedepannya nggak akan seperti itu ke pasanganku kan susah ya. Karena mau nggak mau kita akan kebawa kan. Apalagi kalau kondisi orang tuanya itu sudah terjadi sejak dia kecil. Dan kita kan baru bisa mulai berpikir abstrak, itu kan remaja ya, kita jadi mulai bisa berlogika gitu ya, memikirkan sesuatu yang lebih rasional tuh sebenarnya gimana sih, baik buruk itu gimana sih, itu kan baru remaja ya. Jadi ketika dia sudah menghayati itu sejak kecilnya, dia pasti nanti sadar nggak sadar akan kebawa lagi ke dewasanya, sehingga itu yang perlu kita terus sadari, bahwa aku ini pernah kecewa sehingga aku perlu mengontrol diriku sendiri untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan itu terus dibawa ke kesadaran. Karena tadi di penghayatan itu sudah masuk ke ketidaksadaran atau unconscious kalau dalam bahasa psikologi. Kita harus terus sadari, kita harus terus ingat gitu, rasa sakit itu setelah diterima kita perlu ingat-ingat gitu, bahwa oh, karena dulu aku pernah sakit seperti ini, aku harus ingat gitu bahwa aku tidak boleh menyakiti anakku dengan seperti ini juga. Tapi itu tadi tetap perlu support system ya, lingkungan yang tetap mendukung gitu. Ya mungkin dengan psikolog, mungkin dengan lingkungan keluarga yang lain atau pasangan atau siapapun itu yang kita bisa saling sharing gitu. Intinya sih sebenarnya adalah kita perlu terbuka ya dengan pasangan pun gitu ya. Tadi misalkan kita kayak rasanya kayak kurang percaya, trust issue gitu. Gimana pun memang kita perlu sedikit demi sedikit membuka diri. Apa sih yang pernah terjadi? Apa sih yang aku rasakan? Apa sih yang aku pikirkan? Sehingga orang lain juga paham sebenarnya dia itu butuh apa. Kalau Cia mungkin ya kalau lagi sedih atau lagi marah itu mungkin pengennya apa. Kalau tidak disampaikan ke pasangan kan pasti nggak tahu ya. Kalau kode-kodean aja gitu, kode-kodean ya nggak ngerti gitu. Apakah mungkin Cia tipe yang suka dipeluk kalau lagi sedih? Apakah mungkin Cia yang suka dibiarin sendiri dulu, tapi sendirinya jangan lama-lama juga gitu kan, sampai akhirnya lebih tenang, baru kita ngobrol lagi gitu. Membawa diri kita kepada titik sadar itu bagus banget sih. Aku belajar sesuatu dari situ, dan yang aku percaya adalah memang setiap manusia tuh punya kesempatan lah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mau itu latar belakangnya bagaimana, keluarga bagaimana, pernikahan mama papa gimana, tapi kita ini kan pribadi yang punya tanggung jawab sebagai individu sendiri, betul. Gitu kan, kita punya pilihan gitu kan. Aku merasanya kita semua pasti punya kesempatan lah untuk memilih, oh aku nggak mau jadi seperti ini, aku maunya jadi seperti ini. Memang nggak mudah, tapi pasti bisa, pasti ada harapan. Harapan itu pasti ya, apalagi untuk orang yang memang mau mencari
sayangnya gitu ya, kebanyakan orang kemudian jatuh pada perasaan bahwa aku nggak pantas deh gitu. Aku nggak pantas menjadi lebih baik. Aku nggak pantas punya hubungan yang lebih positif dengan orang tuaku, dengan pasanganku nantinya. Aku ini udah, istilahnya kalau kan ada ya istilah broken home gitu ya. Padahal kan sebenarnya ya emang broken, tapi bukan kemudian dia mendefinisikan dirinya sebagai seorang yang broken gitu kan. Tapi kebanyakan tuh di situ persepsinya bahwa aku tuh sudah nggak layak. Aku sudah tidak pantas mendapatkan harapan. Aku sudah tidak pantas memiliki sesuatu yang membahagiakan. Karena dia sudah terkungkung di traumanya, terkungkung di masa lalunya. Padahal semua orang tadi, kata Cia, berhak untuk bertumbuh, punya hak itu untuk terus menerus mencari ya dirinya itu sebenarnya. Hidup ini tuh untuk apa sih? Hidup itu kan pasti punya purpose ya. Gak mungkin dia dihidupkan kemudian udah aja gitu kan. Tuhan tuh juga baik kan. Gak mungkin dia hanya menghidupkan manusia terus udah gitu kan, gak mungkin ya. Pasti ada tujuannya, makna hidupnya. Dan itu tuh yang kemudian orang-orang mungkin ya sering lupa gitu, bahwa kayaknya gak ada kok, aku tuh gak berguna. Aku ada atau gak ada juga orang gak akan tahu. Padahal dia sendiri sebenarnya yang merasa seperti itu, orang lain nggak seperti itu. Pentingnya untuk kita bertumbuh dengan support system yang tepat ya, teman-teman yang tepat. Ketika menurut aku, ketika kita tumbuh di lingkungan yang juga negatif, pasti kita juga akan terus kasih makan otak diri kita ini kayak, iya kamu emang gak layak, iya kamu emang udahlah begitu aja lah ya, udahlah gitu. Nah ini bagus banget sih ya. Tadi balik lagi ya, tadi kenapa ada orang-orang yang cenderung kayak suka atau gampang kebawa sama pergaulan yang gak baik. Kemudian ada anak-anak yang kayak gampang terpengaruh gitu kan. Balik lagi ke fatherless lagi. Anak-anak yang tumbuh dari orang tua yang tidak utuh atau tadi gak punya ayah, gak punya sosok ayah. Fatherless itu kan kondisi ketika kita itu tidak terkoneksi dengan ayah kita ya, tidak ada peran ayah di sana. Entah ayahnya beneran ada secara fisik atau enggak gitu kan, tapi kita tidak terkoneksi dengan ayah sehingga dikatakan fatherless, peran ayah tuh nggak ada di rumah. Nah, anak-anak yang fatherless ini memang punya kecenderungan untuk mencari sesuatu yang berbahaya. Bahkan dia cenderung lebih mudah temenan sama orang-orang yang negatif juga gitu. Karena dia balik lagi tuh nggak tahu sebenarnya bahwa dia itu disayang, dia koneksi dengan ayahnya itu sangat penting untuk membuat dia menentukan gitu ya baik buruk lingkungannya. Karena kita kan sebenarnya bisa memilih ya, walaupun mungkin waktu SD kita nggak bisa memilih, tapi kan pasti ada sense of kayak ini anaknya kayak nggak baik deh, ini kayaknya tukang bully. Kita sekalipun kita masih SD pasti kerasa kan ya gitu. Tapi itu memang hanya terasa ketika kita memang memiliki ayah yang berperan. Nah tapi lucunya lagi gitu, di Indonesia itu sebenarnya peran fatherless itu bukan hanya tentang dia nggak ada ayah di rumah ya. Kalau di luar negeri gitu kan biasa kita tinggal serumah tanpa ada legalitas gitu kan, sehingga mereka punya anak dan sebagainya. Itu di luar negeri, di negara Eropa, Amerika banyak sekali kejadian fatherless itu adalah ketika ayahnya memang kemudian putus sama ibunya dan nggak tinggal serumah lagi, atau bercerai atau apapun itu ya. Ternyata di Indonesia tuh fatherless-nya gak kayak gitu, Cia. Gimana? Fatherless di Indonesia adalah ketika seorang ayah itu hadir setiap hari, mungkin serumah, tinggal serumah, tapi dia tuh gak ada perannya di rumah. Misalkan dia kerja dari pagi ketika anaknya belum bangun, pulang lagi ketika anaknya udah tidur. Sabtu Minggu dia sibuk dengan urusannya sendiri, mungkin main golf kali, atau main HP, yang dia merasa bahwa ya aku kan butuh istirahat. Ya iya sih, dia kerja capek banget ya pasti ya, kita juga memahami itu gitu. Tapi dengan ketidakhadiran ayah setiap hari ini, yang membuat anak kemudian mempersepsikan diri bahwa aku tuh fatherless gitu. Jadi fatherless tuh bukan hanya kondisi ketika benar-benar gak ada ayahnya aja gitu, tapi ketika anak mempersepsi bahwa ayahku ini gak berperan sama sekali di aku. Sehingga dia tadi bingung, sebenarnya aku tuh punya ayah gak sih? Aku kok kayak gak punya ayah ya? Tapi dari beberapa wawancara gitu ya, dari beberapa webinar yang pernah aku sampaikan gitu, sebenarnya kebanyakan ayah tuh gak tahu dia harus gimana. Jadi bukan gak mau, karena gak tahu, merasa gak punya waktu, merasa gak tahu harus apa sama anaknya. Kemudian merasa bahwa itu tuh udah tugas ibu gitu.
Padahal itu kan juga tugas ayah ya untuk mengatur anaknya seperti apa, mengontrol itu tumbuh kembangnya gimana, mengetahui sebenarnya anakku tuh cita-citanya apa sih, anakku tuh pengen kemana sih, bakat anakku apa sih. Kalau Cia mungkin sebagai penyanyi gitu ya, tidak didukung oleh kedua orang tuanya juga kan pasti nggak akan seberani ini ya untuk pindah gitu dari Surabaya ke Jakarta setelah lulus gitu kan. Kalau orang tuanya nggak suportif, ayahnya dulu kecil, kalau aku ngebayangin nih ya Cia ketika masa kecil gitu, dengan Cia berbagai ya, aku kan kepo ya, kepo Cia ya, Cia punya banyak pengalaman audisi dan sebagainya, itu kalau aku membayangkan nih, mungkin bisa dikoreksi kalau salah gitu ya, Cia pasti punya seorang peran ayah yang sejak kecil itu mendorong Cia untuk yuk eksplorasi, kamu punya bakat ini, aku antar deh, sesederhana diantar aja, sesederhana kayak mau ayah daftarin atau yuk kenalan sama om ini, atau yang mungkin udah musisi atau siapapun itu. Aku ngebayangin sih pasti Cia merasakan itu di ayahnya gitu, sehingga Cia bisa berani mengeksplorasi pindah dari Surabaya ke Jakarta yang jauh banget kan itu ya, beda 2 provinsi gitu kan. Itu kalau aku ngebayangin sih kayak gitu. Coba Cia mungkin bisa cerita kali ya, bener gak peran ayahnya seperti itu? Iya sih, I mean gini kayak peran papa aku tuh bukan yang, jadi aku nih bukan lahir dari keluarga yang kalau orang pikir kan orang Surabaya pasti crazy rich gitu kan. Iya kali ya. Keluarga aku nih enggak, keluarganya cukup gitu, cukup kurang. Cukup kurang. Nah tapi ada satu hal yang aku tuh kayak merasa meskipun seperti itu kondisinya gitu, tapi supportnya papa, ini papa dan mama sebenarnya, tapi kan kita fokus ke papa ya. Supportnya papa aku tuh bener-bener yang aku ngerasa kayak bikin aku sekarang ini berani melangkah. Ini bener sih kata kakek tadi. Jadi kayak sesimpel misalnya waktu dulu aku kan reguleran nyanyi musik nih di kafe gitu, atau waktu aku nyanyi di wedding gitu, papa aku ini nganterin loh naik motor gitu, naik motor nganterin gitu, ayo papa anterin gitu, dianterin ke Surabaya, dari Sidoarjo ke Surabaya. Wah gitu. Lumayan ya, itu jauh juga loh. Terus intinya dijagain lah gitu kan. You know, kayak kalangan musisi kan seperti itu ya, kadang hidupnya kan begitu gitulah gaya hidupnya. Papaku yang kayak jagain gitu di tengah-tengah bapak-bapak yang apa misalnya minum atau apa gitu, papa aku jagain. Itu simple sebenarnya, itu kan sesuatu yang kayak bukan istimewa apa, tapi itu kayak bikin aku ngerasa aman. Iya kan gitu. Dan itu kan peran ayah. Kalau peran ibu mungkin akan diomelin, atau maksudnya istilahnya tuh kayak jangan gini ya, nanti nggak boleh gini, kalau ketemu sama ini jangan gini kayak gitu kan, tipenya kan kayak gitu. Kalau ayah kan nggak ya, nganterin aja, tapi itu udah hangat banget gitu. Bahkan cuma kayak ya dia cuma ada di sana di antara bapak-bapak yang tadi itu, Cia udah ngerasa aman, tapi Cia merasa berani untuk eksplorasi tadi karena dia dipercaya. Kan berarti kan ayahnya Cia, papa Cia ini kan percaya ya sama Cia ya, bahwa oke, anakku ini udah mulai masa-masa dia perlu reguleran, maksudnya masa-masa perlu dia mengenal dunia gitu, bahwa dunia emang nggak selalu baik gitu kan, bahwa dunia ini memang banyak orang-orang yang mungkin tidak beruntung dalam support sistemnya, sehingga mencari jati dirinya dengan cara-cara yang tidak produktif, yang membahayakan. Tapi dengan tadi papa Cia tuh percaya nganterin doang gitu ya istilahnya, tuh nggak ngomong apa-apa, nggak ngomel apa-apa, nggak harus ngeritik kok temenannya gini itu enggak, tapi membuat Cia merasa hangat dan dia percaya diri kan. Pada akhirnya kita jadi ya tadi punya self esteem yang tinggi dengan adanya peran ayah tadi. Wow, aku baru sadar sih. Iya ya gitu, kayak how lucky I am lah punya seorang figur papa yang baik gitu. Karena aku kayak dalam masa aku sekolah sampai sekarang kerja, nemu teman-teman yang they are crazy rich gitu. Memang kaya raya, tapi hubungannya tuh sebatas nih bayar uang sekolah nih, minta duit gitu. Atau datang besok mau pergi nih misalnya ke Bali sama teman-teman, minta duit gitu. Jadi hubungannya sebatas minta duit sama papanya gitu. Tapi papanya memang juga udah nggak punya waktu gitu buat spend time atau ngobrol sesuatu yang deep talk sama anaknya gitu. Kasian sih. Tapi aku juga kalau melihat dari sisi ayah gitu ya, kan kita nggak bisa hanya menyalahkan ya. Kayak fatherless itu juga isunya tuh besar gitu. Ada suatu seminar gitu yang mengatakan bahwa sebenarnya ayah itu juga nggak mau loh untuk nggak dekat sama anaknya. Bahkan ada memang konsultasi yang khusus buat coachingnya tuh buat ayah-ayah doang gitu.
Karena ayah itu sering clueless nih. Bukan berarti kemudian ayah itu cuma ngasih duit aja gitu ya. Tadi selain emang mungkin gak punya waktu gitu ya, dia juga bingung harus gimana gitu ya? sih. Dan beberapa gitu ya, ada beberapa klien yang bukan dari PMB gitu ya, yang pernah aku temui bahwa dia memang kerja keras gitu kan untuk keluarganya, dan dia pikir gitu kan, dia persepsi bahwa dengan dia bekerja keras, banting tulang dan sebagainya, itu dia udah memberi kasih sayang yang sangat besar pada anak-anaknya, pada keluarganya gitu. Karena kan dia membawa mungkin ya dari keluarganya mungkin awalnya masih sederhana gitu, jadi luar biasa punya gitu kan. Dia merasa itu sudah bentuk kasih sayang dan kepedulian, bahkan kehadiran dia yang nyata. Tapi ayah-ayah ini nggak tahu karena clueless tadi bahwa sebenarnya yang dibutuhkan anakku tuh bukan uangnya. Tapi mungkin dengan cara ngasih uangnya kemudian tanya, mau buat apa sih gitu kan? Mau main kemana sih? Mungkin itu yang nggak diketahui ayah-ayah ini gitu. Jadi fatherlessnya di Indonesia, apalagi kan tadi tuh bilangnya tuh sebenarnya bukan karena ketidakhadiran ayah, bukan karena nggak ada ayahnya, tapi karena ayahnya ini pada nggak tahu dia harus ngapain gitu. Nah ini yang mungkin kita perlu marakkan ya, perlu kita galakan juga nih tentang kepedulian ayah. Maksudnya kayak bagaimana sih sebenarnya ayah itu bisa berperan gitu loh, dengan pekerjaan yang luar biasa banyak mungkin, tapi mungkin bisa sekali telepon. Ayah kan nggak kepikiran ya kalau kayak gitu ya, kalau ibu pastilah ya kepikiran. Tapi nggak mungkin kan kalau ayah itu nggak peduli dengan anaknya, itu kan kayaknya hampir nggak mungkin gitu ya. Sebenarnya semua ayah, orang tua itu pasti peduli gitu. Minim lah kasus-kasus yang emang tidak peduli gitu. Hampir semua ayah tuh sebenarnya juga peduli, tapi dia nggak tahu kalau sebenarnya telepon doang gitu, misalkan di sela-sela kerja gitu, kayak Kak lagi apa gitu doang aja bagi anak itu udah luar biasa banget gitu kan. Wah, ayahku nih yang lagi keluar kota, mungkin lagi keluar negeri, keluar kota, dinas dan sebagainya, nelpon gitu, Kak, papa lihat ini nih, mau dibeliin nggak? Itu kan udah membuat anak ngerasa, aku ternyata dipikirin ya sama ayahku ya. Itu udah cukup sebenarnya. Tapi banyak ayah ini yang nggak tahu. Jadi aku juga malah lebih kasiannya pada ayah-ayah yang sebenarnya mau tapi nggak tahu harus apa gitu. Dan fatherlessnya di Indonesia seperti itu kebanyakan. Karena tadi perannya bahwa ya cowok mah cari duit aja cukup gitu. Mungkin iya benar, itu harus digalakkan ya. Harus dari sekarang lah ya. Dulu mungkin banyak yang papa-papa yang clueless tadi ya, nggak tahu ya. Karena sekarang kan eranya lebih mudah ya untuk kita belajar. Gimana ada sih? Bapak ID. Ya. Follow juga. Suamiku sih yang follow. Aku juga suka lihat akun itu lucu-lucu. Karena sekarang gampang kita cari komunitas papa-papa saling sharing gitu. Gimana jadi belajar gitu. Tapi kan kayak papa-papa yang dulu ya nggak punya komunitas misalnya, atau susah cari gimana jadi papa yang baik gitu kan. Iya, betul banget. Dan itu salah satu hal yang pernah aku sampaikan gitu di suatu webinar gitu, bahwa salah satu cara agar ayah bisa terlibat itu adalah dengan dia punya support system sesama ayah gitu. Bapak ID itu ya. Bapak ID itu penting banget loh. Dan suamiku sih mengatakan ya, bapak ID salah satunya, mungkin ada beberapa lainnya juga gitu yang lebih serius mungkin. Merasa bahwa dia tuh relate banget dengan kondisi bapak-bapak ini gitu kan. Karena kan kalau cewek dengan cowok pasti obrolannya beda ya. Concern ibu dan ayah kan juga beda gitu. Sekalipun dia ingin tujuannya sama, anaknya berkembang menjadi anak yang baik gitu kan, tapi cara masuknya kan beda banget. Nah, dengan ada support system bapak-bapak ini, itu sangat berpengaruh pada cara, mungkin dia punya kayak insight gitu ya. Ternyata bapak yang sana tuh cara bercandanya sama anak bisa kayak gini loh. Dan cara-cara bercanda itu kan butuh banget ya. Jokes itu salah satu skill, life skill yang penting banget untuk kita menghadapi hidup. Kalau kita nggak bisa ngejokes gitu, maksudnya kita nggak tahu jokes itu, kita nggak bisa ketawa karena jokes orang, kita akan terus ngerasa depressed, terus ngerasa sedih. Karena hidup ini kan nggak selalu baik-baik aja ya. Kalau kita nggak bisa ngejokes, nggak bisa melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang funny gitu, kita akan terus-terusan sedih. Kita akan nggak bisa melihat hikmahnya tadi itu. Ya, dark jokes itu kan sebenarnya juga salah satu upaya ya untuk melihat kondisi itu menjadi lebih funny gitu, lebih bearable, bisa diterima, bisa dihadapi gitu sih. Ada satu hal yang tiba-tiba aku kepikiran gitu. Oke, papa-papa ini juga belajar ya. Berarti sebenarnya yang belajar tuh bukan kita ya, bukan kita aja yang cuman anak-anak yang kayak kita kan bilang
Ya aku kan nggak pernah tahu gimana rasanya misalnya menghadapi ini gitu, makanya aku butuh papa gitu. Salah papa gitu. Tapi kalau misalnya kita ambil perspektif dari seorang papa, dia tuh juga nggak pernah belajar jadi nggak pernah mengalami rasanya jadi papa. Jadi itu pengalaman pertama juga dia jadi papa kan. Betul, Setiap orang, setiap momen dalam hidup kita ini kan selalu ada yang pertama kali ya. Jadi kalau misalnya ada yang gagal, ada yang salah, that's normal. Betul banget. Itulah kenapa tadi aku bilang kita bisa balik persepsi kita gitu, nggak selalu jadi korban terus nih gitu kan. Anak tuh selalu kan mikirnya dia korban terus gitu ya. Tapi kalau kita mau shifting lah point of view kita untuk melihat, oh ternyata ayahku ini selama ini banting tulang itu memang niatnya untuk keluarga loh, bukan untuk cari yang lain loh gitu. Kemudian kita bisa shifting point of view kita dengan, oh iya ya aku nih anak pertama loh, berarti kan papa nih juga baru pertama kali punya anak gitu kan. Dia juga bahkan bisa jadi nggak tahu, bahkan kalau kita lihat gitu ya generasi sebelumnya dari papanya papa kita gitu kan, itu kan pasti lebih lebih keras ya daripada kita sekarang gitu. Parenting sekarang kan udah sangat terbuka, udah sangat ada positif disiplin, ada lebih gentle gitu cara kita masuk ke anak, cara kita parenting itu lebih macem-macem gitu, lebih baik, lebih positif. Dulu kan enggak ya, mungkin kita biasa banget dengar papa kita dihukum sama ayahnya dengan apapun lah, fisik lah, bahkan mungkin generasi dulu gitu ya bilang bahwa apa sih sekarang anak sekarang dikit-dikit dilaporin polisi gitu kan, apa sih cuma dipukul gurunya aja, karena mereka terbiasa seperti itu. Jadi kan ayah-ayah kita nih bingung ya dari perubahan kita sebagai anak-anak masa kini gitu kan, dengan ada digitalisasi segalanya, mereka juga nggak nyampe untuk bisa memahami sebenarnya anakku ini butuh apa sih gitu. Sebenarnya anakku ini inginnya yang ayah yang seperti apa sih, kan dia juga belajar ya. Jadi kalau kita mau nih lihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang ayah kita gitu, kita mungkin akan lebih bisa menerima ya atas perilaku atau mungkin hal-hal menyakitkan dari orang tua kita gitu. Jadi kita nggak terus-terusan ngerasa jadi korban, kita nggak terus-terusan merasa ayah kita atau orang tua kita itu nggak layak untuk kita cintai. Padahal mereka tuh sangat mencintai kita gitu, dengan caranya yang mungkin tidak sesuai dengan ingin kita. Tapi balik lagi kan, berarti kita yang harus terbuka juga kan, bahwa kita tuh pengennya apa sih. Kita bisa, kalau kita udah gede gitu kan, kita bisa ngomong ke orang tua kita, ke ayah kita, "Pak, kalau lagi ke luar negeri telepon kakak dong," atau kalau lagi lihat barang yang lucu kabarin kakak dong. Kan kita bisa ya ngomong hal-hal itu gitu, sehingga kita tidak terus-terusan merasa jadi korban dengan ketidakpedulian ayah kita gitu. Wow, itu bagus banget. Melihat sudut pandang orang lain, daripada membuat diri kita terus menjadi korban, mending kita berusaha untuk ngerti kenapa seperti itu ya. Oke, kita cut dulu. Lanjut aja mau? Aman ya? Oke. Wow. Bagus banget pembahasan hari ini. Aku personally juga belajar satu hal baru gitu, yaitu aku belajar bahwa kita semua tuh mau anak, mau ayah, mau ibu itu mengalami yang namanya pertama kali menjadi sesuatu, melakukan sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, it's okay, it's normal gitu. Kita saling memahami aja, komunikasi. Tapi sebelum kita sebentar lagi akhiri pembicaraan kita, aku mau tanya satu hal lagi gitu. Hal lagi. Ini kan kalau kakek bilang orang tua itu sebenarnya mencintai anaknya gitu. Sebenarnya orang tua tuh juga berusaha yang terbaik gitu, cuman nggak ngerti. Tapi kita nggak bisa pungkiri, ada di luar sana orang tua yang juga bikin geleng-geleng gitu, kayak yang kok bisa seperti itu gitu sama anaknya sendiri. Nah, memposisikan diri sebagai anaknya, gimana cara kita tuh kayak menghadapi orang tua atau spesifiknya ayah yang abusive sama anaknya? Oke. Kalau emang kasusnya udah abusive ya, itu emang harus dihindari ya. Kita nggak bisa mentoleransi abusive apapun ya, mau emosional, kata-kata merendahkan terus gitu kan ya, atau apalagi KDRT yang fisik gitu ya, verbal aja udah nyakitin banget, apalagi fisik yang jelas-jelas nyata ada jadi lebam, jadi berdarah dan sebagainya, itu emang kita harus hindari ya. Harus pergi sejauh-jauhnya dan cari suaka, kalau aku bilang ya, cari tempat berlindung. Support system kita kan gak cuma orang tua ya,
Maksudnya kalau memang ayahnya seperti itu, ibunya biasanya kan juga korban. Atau bahkan ibunya sendiri juga melakukan hal yang sama gitu. Setara antara ayah dan ibu sama-sama abusive gitu ya. Meskipun mungkin ibu nggak sampai fisik dan sebagainya, tapi biasanya kasusnya antara dua itu kan. Antara ibunya jadi korban atau ibunya juga menjadi pelaku yang sama gitu. Kalau memang sudah ada kasus seperti itu, jelas-jelas harus cari tempat aman yang lain. Nggak bisa kita tinggal dengan orang-orang yang abusive. Karena kita perlu menjaga diri kita sendiri ya. Well-being kita, kesejahteraan kita secara fisik maupun psikologi itu penting banget. Jadi sekalipun masih anak-anak atau masih remaja, kalau udah lihat hal kayak gitu, perlu cari orang lain. Misalkan kakek nenek, tante, tetangga, atau siapapun itu, sampai akhirnya seorang anak ini bisa mendapat pertolongan profesional. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, atau bisa ke polisi mungkin ya. Atau banyak kan kayak KPAI, semua banyak NGO juga yang peduli dengan kondisi-kondisi seperti itu. Karena kalau boleh dibilang ya, orang tua yang seperti ini yang kayak seakan-akan udah gak punya kasih sayang ya untuk anak-anaknya, biasanya memang punya isu pribadi. Itu gak bisa kita deny juga. Kita nggak bisa menolak fakta bahwa seorang ayah atau ibu, atau kalau dalam hal ini kita ngomongin ayah yang abusive gitu, pasti punya isu sendiri yang tidak dia selesaikan. Jadi kita tetap juga harus tolong ayah ini. Tapi biasanya kalau udah kayak gini kan udah mentok ya, dalam artian kayak dia udah nggak ngerasa kalau dia salah gitu. Dia merasa bahwa ini cara dia, ini adalah kebenaran bagi dia gitu. Ya udah, tinggalkan. Jangan sampai serumah sama ayah yang abusive, karena ini dampaknya akan jauh lebih parah daripada ayah fatherless yang tadi yang nggak punya ayah gitu. Ini udah masalah fisik, nyawa ya. Iya, nyawa dan psychologically ini parah banget sih. Banyak trauma yang kayak childhood trauma yang kan tadi aku spesialisasinya ke sana ya. Childhood trauma itu juga biasanya diawali dari kayak gitu tuh, orang tua yang abusive, orang tua yang kadang juga lucunya ya nggak tahu kalau dia tuh abusive, dalam artian ngomong doang kan yang abusifnya. Dia nggak tahu kalau cara komentar dia itu sangat menjatuhkan mental anak. Kalau setiap prestasi nggak pernah dilihat, kemudian setiap dia menerima sesuatu yang baik nggak pernah dihargai, itu kan salah satu emotionally abusive ya. Kita nggak bisa juga menerima hal-hal seperti itu. Secara psikologis itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan kita. Jadi kita perlu cari orang lain. Dan beberapa kasus ketika dia punya figur yang lain gitu ya, father figure yang lain, dan itu adalah orang dewasa lain ya, bukan ke pacar dan sebagainya. Karena kalau kita nyari father figure pacar itu biasanya berantakan gitu. Dan itu akan bahasan lain gitu ya. Tapi kalau kita punya father figure yang lain dari mungkin om kita, kakek kita atau mungkin kakak kita yang jaraknya mungkin besar, jaraknya banyak gitu, biasanya dia akan tetap selamat gitu, istilahnya akan tetap bisa survive, bisa tetap bertumbuh. Tapi balik lagi, dengan orang tua yang abusive emang harus dihindarkan, harus pergi dari sana. Oke, berarti pada intinya kita juga jangan lupa untuk melindungi diri. Iya, gitu ya. Kalau emang udah korban, udah terima bahwa kamu korban gitu. Jangan terus-terusan kemudian kita jadi menerima ya bahwa ya nggak apa-apa, masa aku ninggalin orang tuaku, ya gimana, itu kan sudah korban, ini jelas-jelas korban gitu. Beda dengan yang kita bahas tadi kan, yang hanya merasa sebagai korban. Kalau ini udah jelas-jelas korban dan butuh pertolongan. Betul. Dan ini sih yang aku mau highlight, karena kemarin sempat rame juga kan di media sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sesuatu yang salah dan itu bukan aib yang betul. Kemarin sempat kan ada yang bilang aib jangan dibuka lah gitu. Iya betul ada yang viral itu ya. Aku ngerasa wah salah gitu. Salah banget sih, apapun itu ya, nggak ada itu pembenaran bahwa kita boleh memukul, nggak ada pembenaran bahwa kita boleh menghina anak kita, itu enggak sih. Kalau kita emang tidak suka, kita emang tidak nyaman dengan sesuatu, ya katakan dengan baik gitu kan. Kan itulah gunanya komunikasi ya. Kita harus bisa mengungkapkan gitu. Tapi belajar mengungkapkan itu juga kan perlu belajar lagi ya. Semuanya gimana pun kita hidup tuh penuh proses belajar. Jadi ya pelan-pelan aja gitu. Gak perlu buru-buru. It's okay. Selalu itu yang aku dalam proses bertumbuh juga aku selalu mengingatkan diri untuk kayak it's okay. Salah, it's okay.
Kalau nggak salah kita nggak tahu mana yang benar kan ya. Bener. By the way Kak Dijah, terima kasih banyak buat podcastnya hari ini. Apa yang Kak Dijah sampaikan hari ini, aku tahu dampaknya tuh bukan cuma ke aku, bukan cuma kita berdua yang lagi berkomunikasi ini, tapi ke banyak orang yang lagi nonton video ini. Semoga ya. Sebelum kita akhiri, tapi ada nggak sepatah dua kata terakhir lah gitu untuk orang-orang yang nonton? Oke, sepatah dua patah kata terakhir gitu ya. Yang ingin aku sampaikan di sini adalah kita mungkin berusaha untuk melihat kondisi itu dari berbagai sisi gitu ya. Pertama, kita tidak selalu korban, kita juga bisa jadi pelaku, atau bisa jadi pelaku-pelaku yang membuat kita merasa menjadi korban itu sebenarnya adalah karena ketidaktahuan. Jadi kalau bisa gitu, sekalipun kita punya trust issue, sekalipun kita punya masalah-masalah sendiri, datang ke psikolog, tanyakan sebenarnya apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dijalani kembali, apa yang bisa membuat kita bertumbuh, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat semua orang itu dengan penuh kasih sayang. Ayah kita, ibu kita, orang-orang di sekitar kita, dan diri kita sendiri ya, dengan penuh kasih sayang bahwa oh ternyata aku butuh seperti ini, aku butuh disayangi, aku butuh diperhatikan. Dan ayahku pun sama gitu. Ayahku juga baru belajar, ayahku juga melakukan kesalahan, tapi bukan berarti itu adalah akhir dunia gitu. Semua orang bisa bertumbuh, semua orang berhak untuk terus bertumbuh. Wow. Thank you so much Kakak Dijah. You're welcome. Itu bener banget datang ke psikolog, karena buat aku datang ke psikolog itu penting. Kita harus penting lah untuk punya orang pihak ketiga gitu, yang netral, yang bisa melihat dari kacamata yang lain gitu. Karena kadang kan kita kalau dalam masalah suka linglung sendiri overwhelm sendiri ya, bener, dan ngerasa kayak aduh rasanya dunia ini mau runtuh gitu. Padahal ketika kita berusaha cari orang lain yang bisa melihat dari kacamata luar gitu, itu pasti akan sangat membantu untuk kita menyelesaikan masalah. Betul. Terima kasih Kakak Dijah sekali lagi. Terima kasih. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu engage with us dengan cara subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan podcast ini. Aku percaya dari podcast bicarakan.id ini akan ada banyak orang yang terbantu dan tertolong gitu. Oke, segitu saja podcast hari ini. Selamat bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye.